Oke, berjumpa lagi dengan channel Aisyah Wireless. Di sini saya akan memperagakan bagaimana cara menyambung konektor atau memberikan konektor di ini ya, di kabel fiber optik. Alat-alat yang diperlukan adalah kabel itu sendiri. Jadi saya akan memberikan simulasi bagaimana memasang konektor ini, konektor fiber optik ini. Ya, di sini sudah ada 2 buah dan juga kabel. Nanti tergantung pemasangannya berapa meter gitu di klien. Nah, di sini saya ada 2 kabel, 2 konektor yang berbeda, yaitu yang satu capit buaya ya, yang biasanya di toko online itu. Nah, di sini saya menggunakan 2 buah konektor. Yang satu itu yang tipe capit buaya yang begini ya. Nah, yang satunya lagi itu yang standar atau bukan yang capit, yang standar ini ya. Alat-alat yang diperlukan ini adalah laser 10 mW ini ya. Jadi ini nanti untuk mengukur kabel redaman si kabel tersebut ya. Berhubung saya tidak ada konektor nganggur ya, jadi saya taruh ini di sini. Kemudian ada tang ini untuk mengupas si karet kabel fiber optik ini ya. Jadi ada ini, ada tulisannya. Biasanya itu standarnya, kita masukkan kabel fiber optik ini. Oke, belum mau fokus. Nah, kita masukkan ke lubang tangnya ini begini. Nah, kita masukkan, agak sedikit berat ya. Nah, itu ada yang ini. Oh, ini nih, ada lebihan bekas robekan dari seling ya, makanya susah. Kita tekan terus. Di sini kita perlu hati-hati ya, agar optik yang di dalam kabel itu tidak patah. Kita coba yang satunya lagi. Nah, terhalang ya, kurang lebar ini. Kita pakai tang aja. Nah, tang ini. Jadi kita perkirakan kira-kira berapa ini? Kira-kira 5 cm ya. Kira-kira 5 cm. Nah, kita ada tang ini. Jadi ini untuk sebenarnya untuk ngupas kabel optiknya. Nah, kita paskan lubang si tang ini. Nah, yang lebar ini ya, yang gede, kita paskan di tengah-tengah kabel optiknya. Kemudian kalau sudah, kita tarik. Nah, sudah terlihat ini adalah optiknya. Nah, ini optiknya dan ini adalah pelindung si kabel optik. Biasanya kalau yang 3 seling itu ini kawat ya, tapi berhubung ini saya menggunakan kabel yang 1 seling, jadi kayak senar begini. Kita bersihkan dulu. Hati-hati jangan sampai terkena optik. Nah, sudah bersih.
Kemudian kita menggunakan lubang yang kecil ini, yang kedua, untuk mengupas bagian si lapisan optiknya yang biru ini. Oke, kita capit, kemudian kita tarik. Perlu hati-hati ya. Nah, kemudian kita menggunakan cleaver, kita ukur sesuai dengan kedalaman si konektornya ini. Biasanya itu di sini, di bagian plastiknya ini itu ada lingkaran. Biasanya itu saya itu taruh di belakangnya gini. Nah, ini sudah pas di bagian ujung fiber optik. Di sini berhubung cleaver saya rusak, jadi saya menggunakan cara manual. Oke, seperti ini ya. Jadi seperti ini, kelihatan nggak? Nah, kelihatan nggak sih? Nah, ini ya. Lalu ada baiknya kita bersihkan dengan tisu. Nah, sudah mengkilap, kita masukkan si penutup dari capit buayanya, kita masukkan dulu. Kemudian kita ini ya, jangan lupa ya, pengunci optiknya ini, penguncinya ini kita harus posisikan ke bawah seperti ini. Kemudian kita buka. Nah, kita masukkan pelan-pelan. Oke, masuk sampai dirasa udah mentok. Nah, ini udah mentok. Nah, kemudian kita tutup, lalu kita kunci. Setelah kita kunci kabelnya, kita dorong bagian pengunci optiknya ini. Nah, kemudian kita coba tes menggunakan laser. Kita masukkan. Oke, nah sudah tersambung ya. Ini sudah tersambung. Lalu seperti semula juga kita bisa menggunakan ini. Ini kalau di kabel yang 3F ohm mudah ya. Kita pakai yang tang kuning ini aja. Nah, kita singkirkan dulu. Kita pakai yang tang kuning ini aja. Potong sekitar 5 cm. Hati-hati jangan sampai terkena optik itu sendiri. Oke, kita kelupas lapisan birunya menggunakan lubang kedua. Tarik dengan cara hati-hati agar si optik tidak patah. Kita bersihkan lagi sampai bersih. Nah, bersihkan dengan tisu. Bisa aja sih menggunakan alkohol ya, tapi di sini saya iseng-iseng aja. Saran saya sih lebih baik menggunakan alkohol ya, agar lebih bersih dan redaman juga lebih baik. Nah, seperti yang tadi, ukurannya di sini ada tanda di sini ya. Biasanya itu di belakang sini.
tutup saya ini tuh udah rusak, ini udah rusak. Nah, caranya itu, jadi saya paskan di sini. Setelah dirasa udah pas, kita tekan nih, tekan bagian ini ya, kita tekan bagian ini, kita luruskan kabelnya, kemudian kita dorong pisaunya. Oke, dorong lagi. Oke, udah putus. Nah, begitu. Kita bersihkan lagi menggunakan tisu agar bulat banget, udah bulat banget ya. Jadi potongan si lever ini udah cukup baik. Kita masukkan yang bukan capit buaya, jadi ini adalah konektor yang standar. Nah, enaknya konektor ini, dia itu nggak perlu mencapit gitu ya. Jadi menurut saya itu lebih enakan ini. Nah, dia akan diem kalau seperti ini. Tapi kalau yang capit buaya itu dia bakal gerak terus. Posisi, ingat ya, posisi yang kuning ini, nah yang kuning ini harus ke bawah. Kita dorong sampai dia mentok. Kemudian ini udah nekuk ya, udah nekuk. Kita tarik dikit agar nggak terlalu ketekuk. Kita tarik. Nah, tuh ya, tuh udah tembus, udah bulat. Kemudian kita tutup, dan di bagian ini kita kunci. Nah, oke. Jadi di sini saya sudah ada optical power meter. Saya akan menggunakannya untuk mengukur redaman dari laser ini. Oke, kita coba cek. Di sini lambdanya saya menggunakan 1310 nm ya. Nah, saya mendapatkan minus 10, minus 11. Kita coba ganti ke lambda 1550 ya, kurang lebih sama. Ini bisa dikecilkan lagi ya, redaman segini itu bisa kita kecilkan lagi. Tapi baiknya kalau kita menggunakan media converter itu redaman ini baiknya itu di atas 10 dan di bawah minus 20 ya. Di atas minus 10 dan di bawah minus 20 agar konverter itu tidak cepat panas. Dari pengalaman saya, jikalau kita menggunakan redaman yang cukup tinggi, jadi kalau minus 10 ke bawah itu kan kita menuju ke arah plus ya, jadi itu namanya tinggi. Itu di konverter itu panas banget. Nah, makanya untuk pemasangan biru ini, penutupnya ini, di sini kan ada nih, ada tandanya di sini. Nah, di sini ada kuningnya ini. Nah, kita posisikan terbalik seperti ini. Jadi yang ada tandanya ini kita pasang yang di bawah. Oke, kita masukkan, lalu klik. Oke, yang satunya juga kita masukkan, kemudian klik. Oke, kita cek lagi. Tuh, bisa berubah-ubah ya. Jadi kita harus berhati-hati di setiap pemasangan konektor ini. Rubah sedikit saja itu bisa mempengaruhi redaman. Nah, di sini tadi kita mendapatkan minus 11, sekarang jadi turun menjadi minus 5. Kemungkinan tadi pemasangan saya di bagian ini ya, di bagian laser itu kurang ini,
Nah, mungkin seperti ini ya tadi. Nah, jadi kurang masuk ke dalam. Nah, ya. Jadi seperti itu. Pemasangan di konverter juga kita harus perhatikan. Jadi harus benar-benar masuk ya. Nah, terkadang kan kalau baru segini nih. Nah, baru segini itu udah lampu udah nyala. Tandanya udah connect. Nah, kita jangan sampai ceroboh ya. Jadi kita harus masukkan benar-benar sampai dia bunyi klik. Nah, itu baru cahaya yang dihantarkan dari si kabel ini menuju ujung kabelnya itu akan penuh gitu. Jadi kita harus benar-benar memastikan bahwa konektor sudah terpasang dengan baik. Segitu tutorial dari saya yang menurut pengalaman saya itu kita harus memperhatikan redaman si kabel ya. Jadi jangan sampai kita itu kerja 2 kali lalu kita putus-putus kabel lagi ya, untuk mengupas kita pasang lagi, kita kupas, kita pasang lagi gitu kan. Itu kan sayang kabelnya. Ya bener sih, kabel ginian sih murah, cuman akan membuat kita pusing ketika klien atau koneksi internet itu terputus. Nah, biasanya kalau redaman tinggi itu terkadang bisa membuat RTO atau penghantaran dari segi bandwidth itu kurang ya. Jadi kurang maksimal karena redamannya terlalu rendah atau bahasanya itu terlalu tinggi untuk minusnya. Nah, itu bisa juga terpengaruh oleh dari segi redaman. Nah, putusnya koneksi internet juga bisa dari segi redaman. Jadi konverter itu dari beberapa merek itu ada yang bisa membaca minus 30 ke atas, 31, 32 sampai 40 itu masih ada yang bisa baca ya untuk konverter. Tapi ada juga nih merek lain yang belum di atas 30 minus 30 itu udah nggak bisa ngebaca internet lagi. Jadi lampu indikator yang FX ini, dua ini, dia akan mati padahal kabel nggak putus tapi redamannya yang tinggi. Nah, itu aja saran dari saya, maksimalkan redaman kabel itu seindah mungkin begitu ya. Jadi internet kita akan aman, lancar, dan juga klien juga merasa nyaman, bahagia gitu. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam memberikan sebuah tutorial pada kali ini, saya mohon maaf. Apabila ada yang ingin didiskusikan, silahkan komentar. Jangan lupa subscribe dan juga share ke teman-teman agar kita saling berbagi ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.